sinyalnya lebih bagus dibanding Mini 4 Pro. Dibanding DJI apa namanya Flip, sinyal lebih bagus teman-teman, karena DJI Flip di sini tuh kemarin putus sinyal. Ini masih oke ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman semua. Jadi ini video kedua dari Potensiok Atom 2, yaitu saya akan coba flight test. Jadi terbang pertama maiden ya, untuk menerbangkan Potensiok Atom 2 ini di dekat rumah saya. Yang biasanya saya kalau ngetes drone itu di sini teman-teman, karena memang ada beberapa lokasi yang intervensi sinyalnya tuh tinggi di sebelah selatan timur. Yuk kita persiapan. Remote-nya gede ya, luar biasa teman-teman. Untuk drone-nya kemarin baterai udah tak cas, terus kemudian memory card udah tak pasang. Udah saya setting sedikit ya, tapi kebanyakan masih di bawaannya teman-teman. Yuk sekarang kita nyalakan remote-nya, kita nyalakan drone-nya. Oke. Jadi mau pakai drone apapun teman-teman, kalau misalkan habis nyalakan drone itu biasakan itu di tempat yang datar supaya dia kalibrasi beberapa sensornya ya, IMU segala macam. Oke, terus kemudian nanti kita nerbangkan coba untuk ngambil foto di sini. Ada pohon, ada tanaman tebu, dan juga ada beberapa yang bisa kita orbit ya. Nanti kita akan coba terbangkan dari sini. Terus kemudian nanti pas waktu di sana kita akan pindah lokasi ke situ ya, karena memang sinyalnya biar kita ngetesnya tuh apple to apple teman-teman. Kita nunggu sinyal satelit dulu. Ini baru dapat 5. Coba saya screen recording ya. Oke, jadi untuk settingannya sendiri seperti yang tak sampaikan tadi, settingannya di auto. Oke, sekarang kita coba take off dari sini. Satelitnya dapat 7 ya. Oke, kita geser ke kiri. Oke, bentar saya tak. Oke, kita pindah dulu ya kameranya ya. Oke, jadi untuk ini teman-teman, angin ya. Jadi dia goyang-goyang. Sekarang kita coba record di 4K 30 fps. Kita coba ke arah sana ya teman-teman. Oke. Kita pelan-pelan saja. Ini untuk gimbal ke bawah. Sinyalnya satelit oke teman-teman, dapat 28 ya. Jadi dapat sinyal satelit 28. Terus kemudian untuk sinyal RC-nya masih strong. Gimbal tiltnya ke bawah di 5 derajat. Baterai 92%. Oke. Kita coba bikin orbit tanaman yang sebelah kiri ya. Saya biasanya ngorbitnya ini teman-teman. Jadi semakin bagus HP teman-teman untuk sebagai preview kayak gini, itu semakin smooth gambar yang masuk ke sini teman-teman. Jadi ini saya settingnya di H265 ya. Untuk settingan apa namanya? Format videonya di H265. Kita coba ngorbit teman-teman. Memang untuk gimbalnya, gimbal remote-nya ini agak berat sedikit, tapi empuk teman-teman. Cuma agak berat sedikit ya dibanding remote yang pertama di Potensiok Atom 1. Dan terasa ada kayak grek-grek-greknya gitu ya teman-teman. Padahal untuk sinyalnya masih full ini. Mantap. Ini saya full manual ya, saya belum menggunakan fitur autonya teman-teman. Coba kita naik. Shoot. Oke, sempat putus delay apa namanya? Transmisinya. Jadi ini saya full manual. Jadi saya berusaha nerbangkan drone itu belajar untuk full manual teman-teman, karena di beberapa lokasi itu kita tidak bisa nerbangkan secara auto ya untuk fiturnya. Oke, sudut gimbalnya itu di sebelah kiri kanan teman-teman, bagus ya, ada 78%. Derajat kok persen. Oke, udah di ketinggian berapa ini? 37 meter. Sekarang kita coba pergerakannya ini memang agak agak begitu kurang smooth sedikit, tapi lumayan lah. Kita coba tes jarak ya ke arah sana. Jadi untuk kamera ini saya bawa dulu biar teman-teman juga tahu ini bahwa saya tuh nggak settingan teman-teman, jadi apa adanya ya. Jadi kita coba ke sana. Oke, sini ya. Jadi sinyal yang jelek itu ada di sebelah sana. Saya biasanya nerbangkan juga dari sini ya teman-teman ya. Kita coba full throttle, kecepatan di velocity distance itu di 5,7 meter per second. Aku belum nyeting tadi ya. Mungkin tak stop dulu, kita coba setting
di sini apa ya, belum menemukan tadi soalnya teman-teman. Metric, fit, imperial, metric aja, padahal tak setting metric ya. Oke, kita coba record lagi. Kita maju di drone itu ya, di sana sinyal oke teman-teman, sinyal full ya, tapi kurang ya, di sini berkurang. Jadi saya biasanya di pohon depan itu teman-teman, di pohon depan itu kalau ngorbit itu pakai drone apapun aerial ya, itu mesti sinyalnya drop. Kita coba di sini, kita pelan-pelan. Jadi kalau maintenance penerbangan drone itu jarinya saya biasanya telunjuk kanan kiri, jempol kanan kiri itu main semua teman-teman ya. Untuk telunjuk kiri biasanya untuk gerakan gerakan kamera ya. Oke, di sini sinyal sudah mulai drop ya di 3 bar, tapi transmisi gambar masih oke, masih aman teman-teman. Oke, ini pengujian saya teman-teman ya, pengujian saya, dan ternyata sinyalnya lebih bagus dibanding Mini 4 dibanding DJI Flip, sinyalnya lebih bagus teman-teman, karena DJI Flip di sini itu kemarin putus sinyal, ini masih oke ya. Mantap, sinyalnya lebih bagus ya ini ya, karena dia bisa 10 km untuk speknya. Oke, kita coba terbang agak rendah lagi. Oke teman-teman, asli teman-teman, jadi bagus teman-teman, asli ya, sinyalnya api ya. Kalau barnya turun, tapi untuk kekuatan sinyalnya ini bagus teman-teman. Jadi dia nggak putus ya, walaupun agak tersendat-sendat, tapi nggak putus dia. Mungkin dari Potensic Atom bisa mengupgrade firmware kalanya ya. Ini nanti untuk tampilan di layar HP. Jadi ini loh, sempat putus ini tadi. Jadi ini saya menggunakan iPhone 12 Pro. Untuk transmisinya menggunakan kabel ya. Oke. Masya Allah, mantap teman-teman. Jadi untuk transmisinya ternyata dari drone yang biasanya saya coba di sini itu lebih bagus sinyalnya ya. Kalau dropnya tetap drop, tapi untuk transmisi sinyalnya dia lebih kuat. Mantap. Yuk sekarang kita coba untuk yang settingan kameranya di H264 ya. Kita coba di H264 untuk transmisinya seperti apa. Harusnya sih sama aja sih. Oke, kita gas sama ya teman ya. Nah, oke, mungkin kita settingnya di dulu ya, di 4K. Kita coba HDR. Oke, kita aktifkan HDR. Untuk settingnya tetap saya di H265 ya. Oke, kita coba HDR aktif. Kok nggak overheat ya karena panas ini teman-teman. Oke, untuk HDR ini, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya kualitasnya seperti apa. Ternyata untuk HDR ya, untuk transmisi videonya lebih smooth teman-teman, nggak patah-patah ya. Speednya di 2 meter per second ya. Jadi memang di rumah saya itu kawasan bandara ya, jadi kalau Potensic Atom nggak perlu izin kayak DJI teman-teman. Cuma HP saya sudah mulai panas ini. Mantap. Keren. Itu teman-teman ada di situ ya. Oke. Sekarang kita coba untuk potret ya. Potret di mana potret ya? Tadi itu saya nemu teman-teman. Nemu untuk settingan potretnya. Kita colornya standar. Terus kemudian apa ya? Kita coba di 2,7K kali ya. 8p. Oke, jadi ternyata untuk potret teman-teman dia settingannya di 2,7K ya, 2,7K. Mentoknya untuk potret itu di 2,7K. Sekarang kita coba record untuk 2,7K. Ini tadi colornya standar, jadi untuk yang potret dia nggak bisa nggak bisa HDR, nggak bisa HDR. Kita coba arah ke mana lagi ya, ke sana lagi ya, sini aja wis. Kita coba ke sini. Oke, gerakan tangan, gerakan jempol, sama gerakan jari teman-teman. Nah ini ya, ini Potensic Atom. Kita coba ngorbit pohon. Yang ini gede teman-teman, asli ya. Saya lihat daun di belakang saya teman-teman.
Jadi sebenarnya keuntungan kalau misalkan kita nerbangkan kamera landscape, terus kemudian dia di cropping untuk potret, itu kita bisa melihat sisi kanannya teman-teman. Jadi bisa melihat sisi kanannya, dan juga karena memang drone ini nggak ada sensornya. Dan akhirnya saya landingan teman-teman karena kameranya memorinya habis. Oke, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, untuk Potensic Atom 2 ini, walaupun dari segi bentuk dia hampir nggak mengalami perubahan, tapi dari segi fitur, dari segi remote, dari segi handlingnya untuk penerbangan itu drastis teman-teman. Dan yang paling saya salut adalah kekuatan sinyalnya. Tadi saya coba di tempat yang biasanya saya nyoba drone di GE dan yang lainnya, itu sinyalnya di sana tuh asli teman-teman, walek banget ya. Ini tadi sempat drop tapi masih bisa dipakai untuk view-nya itu untuk mengendalikan teman-teman. Jadi smooth teman-teman. Terus kemudian ada beberapa fitur yang memang saya suka, itu mode potret, walaupun potretnya itu adalah cropping. Jadi kita masih bisa melihat kanan kirinya. Terus kemudian handling pegangan sticknya ini jauh lebih enak dibanding yang Potensic Atom 1. Ya memang ukurannya lebih gede, tapi dari segi ergonomikanya itu lebih enak. Dan untuk joysticknya dia agak berat. Jujur ini memang agak berat, tapi masih dalam taraf normal teman-teman. Enak ya. Jadi untuk kontrolnya juga enak. Tombol-tombolnya juga lebih lengkap dibanding yang versi sebelumnya. Serta untuk kualitas gambarnya teman-teman lihat sendiri tadi ya. Saya rasa sih dari view di HP aja itu sudah mantap. Apalagi kita buka di komputer. Walaupun sama-sama di 4K 30 fps, tapi kualitas gambarnya lebih smooth. Apalagi dia bukanya di f1.8. Oke, nanti untuk video selanjutnya saya akan coba semua fitur yang ada di Potensic Atom 2 ini. Kita akan coba mode follow tracking, terus kemudian orbit dan lain sebagainya. Kita akan cari tempat yang epic ya teman ya. Kita coba cari tempat epic untuk membuat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.